Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membawa kalian ke masa di mana ada salah satu narasumber aku yang pernah bercerita tentang pengalaman horornya, dan cerita ini based and true story. Karena memang waktu itu di desanya itu gempar banget sama kejadian horor yang dialami oleh narasumber aku ini yang bernama Mbak Luna. Nah, dia itu pernah tidak sadarkan diri selama 40 hari karena dianggap sukmanya itu dibawa oleh siluman ular penunggu sungai di desanya. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi, ini tuh pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh Mbak Luna. Nah, cerita ini sebenarnya udah pernah aku tulis di laman X ya, dan aku unggah ceritanya pada tahun 2024, bulan Januari, tanggal 29. Nah, cerita ini tuh viral dengan 840 suka. Kalau kalian memang suka membaca, silakan kunjungi laman X aku untuk untuk membaca ceritanya. Mohon maaf. Nah, cerita ini tuh sebenarnya aku agak gimana ya? Percaya nggak percaya? Karena memang ini udah masuk ke laman supranatural yang nggak logis gitu menurutku. Tapi aku sendiri juga nggak bisa apa ya, kayak menampik gitu kalau cerita tentang siluman, apalagi siluman ular ya, di sini tuh ada. Oke, kita dengerin aja ceritanya dari Mbak Luna ini seperti apa. Jadi itu kejadian ini terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mbak Luna ini dulu tinggal bersama neneknya di sebuah desa yang deket banget sama sungai. Kejadian itu terjadi pada tahun 2010. Tahun dimana dia tidak bisa melupakan kejadian menyeramkan itu. Mbak Luna itu hampir meninggal. Awalnya dia itu bermain dengan 4 kawannya di sebuah sungai yang dekat dengan rumah sang nenek. Sebenarnya sungainya itu enggak serem-serem banget ya ketika Mbak Luna ini memperlihatkan letak sungainya itu di mana. Jadi kayak ya udah sungai biasa gitu, ada bendungannya gitu. Dan aku tidak melihat kayak, aku pikir sih ya di bayanganku ketika Mbak Luna bercerita tentang sungai itu, sungainya itu banyak banget pohon-pohon bambu, pohon-pohon yang apa ya, rindang gitu. Akhirnya kayak memunculkan kesan angker. Ternyata enggak, sungainya itu biasa aja. Tetapi ternyata di masyarakat sana itu sungai ini itu ada kisah menyeramkan dahulu kala. Nah, kembali lagi nih. Jadi setelah Mbak Luna itu bermain dengan 4 kawannya di sungai itu, dia itu kayak nggak ada niat apa-apa selain bermain di sana. Nah, terus dia itu sama temen-temennya itu bermain kayak apa sih? Lempar-lempar kayu kayak gitu loh, apa namanya ya? Kalian jawab di komentar. Nah, pas main nih, tiba-tiba Mbak Luna ini ketemu sama apa ya, sebuah pohon yang mana pohon ini itu bentuknya kayak L, huruf L. Terus di samping kanan kirinya itu ada sebuah pohon kelapa yang mana ujungnya itu saling menyatu. Jadi kayak apa ya? Pohon kelapa ini membentuk sebuah gerbang gitu. Namun waktu itu Mbak Luna itu nggak ngeh apa yang sebenarnya terjadi
Karena memang dia mikirnya itu ya udah pohon gitu kan, nggak mikir ke arah apa ya, kayak ke arah apa sih, ke arah-arah setan, iblis atau memang semacamnya gitu. Ya udah dia main di sungai ngelihat pohon yang aneh. Habis itu ada pohon kelapa yang memang berbentuk seperti gerbang gitu. Nah, jarak dari sungai dari pohon itu cuma 50 meter gitu. Nggak jauh lah ya. Iya kan? 50 meter lah kurang lebih. Terus di tengah-tengah dia melihat pohon yang aneh bentuknya itu, Mbak Luna itu langsung dipanggil sama teman-temannya untuk meneruskan bermain di sana. Nah, waktu itu dia main lempar kelereng. Lempar kelereng. Dan kemudian nih, tiba-tiba waktu Mbak Luna ini asik bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang angin. Angin yang nggak tahu dari mana, tiba-tiba besar banget anginnya. Sampai apa ya, kalau orang Jawa ngatain itu bledok gitu, sampai bledok. Kan karena apa ya, tekstur tanahnya itu kering, terus kayak pasir gitu. Akhirnya kalau angin dateng, angin gede dateng, terus itu deh debunya berterbangan dan membuat apa namanya, udara waktu itu tuh langsung keruh banget. Ya mungkin kalian bisa membayangkan lah ya gimana. Nah, tiba-tiba setelah datang angin itu, Mbak Luna ini kayak kesedot gitu loh, kesedot ke sebuah tempat di mana dia itu nggak ngerti. Pokoknya kena angin besar itu, tubuhnya itu kayak mundur. Terus dia itu apa ya, kayak terpisah dengan teman-temannya. Nah, setelah angin besar datang itu, tiba-tiba Mbak Luna ini mendengar suara ledakan yang sangat besar sekali. Dan ledakannya itu membuat dia itu kayak mati rasa, nggak bisa apa ya, bergerak. Terus tubuhnya itu kayak kerasa lemas banget. Nah, ternyata nih Mbak Luna itu terjatuh sama teman-temannya. Jadi kayak bertumpuk gitu loh. Tubuh Mbak Luna itu di bawah sendiri dan di atasnya itu ada 3 temennya. Ya bener banget kalau nggak kerasa ya. Atau lagi nih postur tubuh teman-temannya kayak gimana, karena memang Mbak Luna ini merasakan kayak berat, terus badannya itu udah lemes banget. Yaudah, akhirnya setelah mengalami hal yang aneh di sungai, mereka semua ini langsung bangun dan saling lihat nih. Kok ada angin tiba-tiba kenceng gitu kan. Terus suasana di sekitar itu tiba-tiba aneh. Ya udah, karena aneh, ngerasa nggak nyaman, Mbak Luna dan temen-temennya ini memutuskan untuk pulang. Nah, pulang, dah seminggu kemudian itu Mbak Luna dan temen-temennya ini nggak bermain di sungai lagi, karena di akhir kejadian waktu itu udah ngalami hal yang menyeramkan gitu. Tiba-tiba ada angin dateng, nggak ngerti kok kayak gitu, dan membuat dirinya dan teman-temannya terjatuh. Satu minggu kemudian itu tiba-tiba neneknya ini datang ke Mbak Luna. Nggak ngerti ya, wajah neneknya ini seperti kayak khawatir gitu. Khawatirnya itu bukan khawatir biasa, tapi khawatir yang sangat khawatir. Dia tuh ngeliatin Mbak Luna dengan tatapan yang apa ya, kayak penuh tanda tanya gitu. Nah, Mbak Luna kan juga, ih nenek kenapa sih kok tiba-tiba kayak gitu? Mungkin ada yang mau diomongin nih ke aku. Dan Mbak Luna tiba-tiba disuruh duduk nih sama si nenek.
Dan neneknya ini benar ngomongin sesuatu yang Mbak Luna sendiri nggak paham maksud dari neneknya itu apa. Nah, si nenek ini tiba-tiba duduk terus ngomong ke Mbak Luna ini, kamu jangan main di sungai lagi. Ini nenek didatengin sama pemuda nih. Dia tuh bilang kalau sedang nunggu kamu buat datang lagi ke sungai. Dan dia bilang kalau suka sama kamu. Wah, dengar perkataan kayak gitu Mbak Luna mukanya malah kayak biasa aja, tapi ya takut dong. Lebih ke parno lagi nih. Karena apa? Siapa pemuda yang datang? Karena waktu di sungai itu dia nggak ngelihat ada laki-laki datang ke sana, nggak ada siapa-siapa. Jadinya Mbak Luna waktu itu tanya dong ke si sang nenek ini, hah, laki-laki siapa, Nek? Aku di sana bermain sama teman-temanku, nggak ada laki-laki di sana. Nah, si nenek ini kayak ngomong nggak jelas gitu. Dan Mbak Luna juga, mungkin nenek ini lagi banyak pikiran, akhirnya ngomong ngegelambiar gitu lah ya. Batin dari Mbak Luna itu mikirnya kalau si nenek ini sedang ngomong ngaco aja. Nggak ada kayak pikiran tentang mau percaya sama kayak gituan gitu. Karena nggak masuk akal aja. Kok tiba-tiba ngomongin kayak gitu kan. Nah, akhirnya karena Mbak Luna ini nggak percaya, jadi ya udah yang neneknya katakan itu udah dia lupakan aja, nggak mau dipikirin terlalu berat gitu, karena ya udah dianggap guyonan gitu, neneknya itu guyonan, jadi memang ngomong kayak gitu biar nakut-nakutin dia nih, agar nggak main di sungai lagi sama teman-temannya. Nah, karena udah ya dia mengabaikan omongan neneknya yang udah di luar pemahaman dia, ya udah berlalu begitu saja nih. Dan ternyata nih setelah obrolan itu, suatu hari karena di desa ya, di tahun itu di desa itu kalau yang punya toilet itu pasti orang yang berada. Nah, Mbak Luna dan neneknya ini kebetulan bukan dari kalangan tersebut. Jadi kalau mau pup atau buang air kecil itu sering ke sungai. Kadang ada toilet umum nih di dekat sungai gitu. Nah, kebetulan malam itu Mbak Luna ini kebelet BAB. Kebelet BAB dan otomatis dong dia itu harus ke sungai. Karena aku juga ngalamin juga dulu waktu kecil, rumahku di desa itu memang nggak memiliki toilet gitu. Hanya orang-orang tertentu yang punya toilet di dalam rumah. Kita-kita yang nggak beruntung nih, kecilnya harus mau nih pup di sungai. Dan memang bener pup di sungai gitu. Akhirnya waktu itu karena Mbak Luna ini memutuskan untuk buang hajat ya, akhirnya dia harus ke sungai malam-malam sambil bawa apa namanya itu ya, pentera. Karena neneknya itu nggak mau nganterin. Ya udah, karena sungainya juga enggak seserem itu, masih apa ya, kayak ada lampu penerangan lah di sana. Ya udah, dateng aja sendirian buat pup. Dan kemudian nih, saat pup buang hajat, waktu selesai nih, tiba-tiba Mbak Luna ini terkejut gitu. Waktu noleh, mau pulang, waktu noleh, tiba-tiba suasana di sana itu udah lain. Udah bukan jalan yang dia lihat waktu itu. Wih, aku yang diceritain cuma bingung, cuma bisa mikir kayak gini. Waduh, habis buang hajat tiba-tiba ada di dunia lain kan, takut banget ya. Ini mau dimarahin apa gimana?
Nah, setelah tahu dia ada di alam lain, dia itu cuma bisa mikir dan ngeliatin sekitar waktu itu. Nah, yang dia ingat pohon kelapa yang menyatu tadi, ternyata itu adalah gerbang ke sebuah istana. Dia ngeliat nih ada istana yang besar banget di balik dua pohon kelapa yang menyatu itu. Nah, Mbak Luna ini kayak setengah percaya, setengah enggak dong, karena aku ada di mana? Emang yang aku lihat ini beneran atau enggak? Karena bingung, jadi dia itu kayak diem aja gitu di depan pohon kelapa itu tadi. Dia diem, nggak ngerti mau kemana, dia juga nggak pengen kemana-mana juga, karena shock dong ya, shock banget. Ya ampun, aku ada di mana nih? Aku pengen pulang gitu. Niatnya Mbak Luna itu seperti itu. Namun, ketika dia melamun, tiba-tiba dari arah sungai ini ada suara kayak benda yang mendekat dari dalam air ya, mendekat kepadanya. Nah, Mbak Luna ini denger kok kayak ada suara benda yang berjalan di air mendekati dia. Terus tiba-tiba benda itu suaranya itu berpindah menjadi suara tapak kaki yang mendekat ke dia. Nah, Mbak Luna ini menoleh ke belakang. Tiba-tiba udah ada anak laki-laki yang tampan banget dan berwibawa lah pokoknya. Dia itu seumuran seperti Mbak Luna, tapi rambutnya itu panjang banget katanya. Nah, Mbak Luna waktu itu kayak terpesona dah ya, karena memang tampan banget katanya. Dia itu kayak nggak menapik gitu kalau si orang laki-laki yang dia temui itu yang mau mendekati dia itu adalah sosok siluman ternyata. Karena alasan yang belum diketahui oleh Mbak Luna, tiba-tiba waktu ngelihat si sosok ini, laki-laki yang tampan nih, Mbak Luna itu langsung kayak nggak sadarin diri. Dia itu langsung jatuh. Akhirnya dia nggak ngerasain apa-apa, dia nggak inget apa-apa. Tiba-tiba dia ingetnya itu cuma satu. Waktu buka mata udah pagi, terus di sampingnya itu udah ada sang nenek yang nangis gak karuan. Nah, ketika melihat sekelilingnya udah banyak orang, udah ngeliatin kayak dengan tatapan yang tajam nih, Mbak Luna bangun dari tidurnya, terus ngeliat udah rame banget orang, banyak, dia itu udah dikelilingin banyak orang gitu. Ternyata Mbak Luna ini hilang dari semalam dan gak ditemukan dimanapun, badan mereka udah nyisirin tempat itu, tapi gak menemukan Mbak Luna di sana. Kok ternyata pagi itu Mbak Luna ditemukan di dekat pohon kelapa yang menyatu itu. Nah, Mbak Luna juga bingung dong lah. Aku baru aja keluar, aku baru aja buang hajat. Aku gak lama keluar. Dan waktu itu aku inget banget masih apa ya, kayak beberapa menit meninggalkan rumah. Kok tiba-tiba udah pagi aja. Oh, si nenek ini yang nangis, udah nangis karena takut Mbak Luna itu kemana, entah tenggelam atau gimana gitu. Akhirnya Mbak El ini karena kebingungan, dia itu tanya gitu, aku kenapa? Kok kalian mencari aku padahal aku ada di sini gitu. Kamu itu udah hilang. Kamu itu udah dicariin sama semua warga di sini itu tapi nggak ketemu gitu. Akhirnya karena bingung, warga ini ngelihat Mbak Luna itu kayak orang apa ya? Tatapannya itu kosong banget dan dia itu kayak menjadi berubah gitu. Dan ternyata
perubahan itu berlangsung selama 7 hari. Gak ngerti kenapa setelah 7 hari berlalu, Mbak Luna ini tiba-tiba gak sadarin diri, dia pingsan waktu bersekolah. Dan kemudian saat pingsan ini, karena udah beberapa jam ditunggu oleh sang guru dan teman-temannya itu nggak sadarin diri, akhirnya dia dibawa pulang lah. Dibawa pulang, terus dipanggilin dokter, tapi ternyata Mbak Luna ini nggak sadar-sadar. Sampai sang nenek ini kebingungan gitu, aduh Luna ini kenapa gitu kan. Dan kemudian karena memang yang dialami oleh Mbak Luna ini agak lain nih, atau bisa jadi agak aneh. Akhirnya Mbak Luna ini ditaruh di kamarnya itu, terus si nenek yakin dengan seyakin-yakinnya memanggil seorang ustadz yang memang dikenal dapat mengatasi hal-hal magic, bukan magic sih, hal-hal supranatural seperti ini. Karena waktu itu situasinya itu udah panik banget, khawatir, cemas karena Mbak Luna ini nggak siuman sama sekali gitu. Dan ternyata yang dialami oleh Mbak Luna, dia itu sebenarnya tahu kalau orang-orang itu sedang panik dengan kondisi Mbak Luna yang nggak segera siuman. Dia tuh tahu kalau tubuhnya itu sedang tidur nih di ranjang. Ya berarti yang melihat tubuhnya itu adalah sukma Mbak Luna kan ya, masih inget gitu. Dia tuh ngelihat orang yang lalu lalang tapi nggak bisa megang gitu, nggak bisa megang. Terus kedua tangannya si Mbak Luna ini ternyata dirantai oleh laki-laki yang dia temui malam itu. Dan laki-laki itu adalah siluman ular tersebut. Dan laki-laki ini mengatakan kepada Mbak Luna bahwa dirinya adalah lembu dana. Nah, sejak saat itu Mbak Luna memang enggak bangun sama sekali. Dia tertidur itu udah cukup lama. Terus seingatnya Mbak Luna, kalau orang warga di sana itu ngelihatnya Mbak Luna udah jadi kembang amben ya. Nah, kalau dari ingatan Mbak Luna, dia itu ada di sebuah istana. Dia itu kayak ngelamun, diem, terus ditemani oleh laki-laki tampan ini tadi. Dia itu juga sesekali ingat kalau dia itu ngelihat ayah ibu dan saudaranya itu sedang berdoa di samping tubuhnya yang ada di ranjang itu. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Keluarga itu waktu itu udah kayak berusaha ya untuk memanggil beberapa orang yang dianggap pinter, tetapi ya itu hasilnya nihil karena Mbak Luna ini nggak bangun-bangun dari tidurnya. Akhirnya Mbak Luna itu ingat, ya karena aku dikurung di dalam istana itu, terus hanya orang yang bisa orang yang memang mempunyai kekuatan tertentu yang bisa membantuku. Dan dia juga di sana itu, di alam lain itu juga udah mikir kalau dia itu kayak udah gak punya kepastian nih bakalan gimana, karena sukmanya udah terperangkap di alam sana. Dan Mbak Luna juga berharap nih sukmanya itu berdoa kalau dia itu kepengen meninggal secara husnul khotimah. Dia nggak mau kalau pakai cara seperti ini karena memang dia nggak ikhlas gitu, tubuhnya harus
kehilangan Sukma, di mana seharusnya bukan takdir seperti ini yang dia inginkan. Terus tiba-tiba nih keluarganya itu mendengar satu kabar di mana ada seseorang yang memang memiliki sebuah ilmu yang tinggi. Tapi orang ini itu kayak sulit banget ditemui gitu. Orang ini tuh berasal dari daerah Purwokerto kalau nggak salah loh ya. Kalau seingatku Mbak Luna bilang seperti itu. Jadi orang yang pinter ini tinggal di Purwokerto. Dan dia itu kayak semacam orang yang sulit-sulit gampang gitulah ya. Kalau bukan dari hati dia nggak mau, kayak ya nggak tahu lah ya, mungkin ada pemikiran lain kenapa beliau nggak bisa datang atau kayak gimana, nggak tahu. Yang jelas dia itu berasal dari Purwokerto, dan ternyata ketika keluarganya ingin meminta bantuan kepada beliau nih, orangnya mau menolong. Wah, keluarga waktu itu udah alhamdulillah, udah bersyukur banget karena memang beliau mau gitu datang dan menolong anaknya yang entah kenapa nih, gak ngerti alasannya kenapa si Mbak Luna ini gak sadarin diri dari saat itu. Akhirnya karena si bapak ini mau menolong, keluarganya Mbak Luna ini langsung datang ke sana dan mengunjungi beliau, karena memang apa ya, untuk menemukan orang dengan kanuragan yang tinggi atau orang yang memang memiliki ilmu-ilmu kebatinan yang memang udahlah bukan di atas rata-rata lah pokoknya ya, itu memang sulit banget loh ditemui, dan beliau itu nggak sembarangan banget mau nolongin orang. Dan ketika mendengar bahwa beliau mau menolong, ini keluarganya seneng banget. Akhirnya dijemput lah beliau. Sebenarnya mau apa ya, kayak datang sendiri gitu beliau, tapi karena keluarga sangat menghormati dan sungkan, akhirnya dijemput lah. Pokoknya datang ke rumah itu bersama mereka lah pokoknya. Ini setelah menjemput beliau dan beliau itu datang di sana, di sana itu Mbak Luna, si orang beliau yang pinter ini sebenarnya nggak langsung apa ya, kayak nggak langsung melakukan sesuatu gitu. Tapi beliau itu tanpa basa-basi loh langsung menolong Mbak Luna ini. Jadi kayak dia itu ngelihat tubuhnya Mbak Luna ini udah nggak ada sukmanya, emang kosong gitu. Nah, tubuh yang kosong kalau sebelum 40 hari ini ya, sebelum 40 hari ini biasanya dibuat apa ya, kayak dijadikan rebutan nih sama makhluk-makhluk halus karena ingin sekali menempati tubuh kosong gini. Mereka ingin sekali kayak memperebutkan tubuh yang kosong ini agar apa? Mereka bisa hidup di tubuh ini. Nah, karena memang udah jalannya ya, udah kepastian waktu itu, akhirnya keluarga Mbak Luna yang bertemu dengan beliau ini langsung kayak magerin gitu, bukan magerin sih, apa namanya, kayak ngunci tubuh dari Mbak Luna agar tubuhnya ini nggak dimasukin sama makhluk-makhluk halus yang pengen merasuki tubuh Mbak Luna gitu. Dan beliau langsung mencari cara agar bisa membawa sukma Mbak Luna ini kembali kepada tubuhnya. Dan ternyata nih dari cerita beliau nih kepada keluarga Mbak Luna nih, beliau setelah itu langsung masuk ke alam yang mana dimensinya itu udah lain. Jadi beliau itu udah masuk ke dalam istana si siluman ular ini, dan benar ternyata sukma Mbak Luna itu dikurung di sebuah tempat gitu.
udah nggak berdaya, udah lemes banget gitu. Karena memang ya sukma manusia diperangkap di sebuah alam gaib gitu yang memang bukan bukan lagi tempat mereka. Nah, karena sudah menemukan nih sukmanya Mbak Luna, akhirnya si Ustadz ini, Ustadz ya, karena memang beliau adalah seorang Ustadz. Ustadz ini langsung kayak apa namanya, melepas belenggu yang ada di sukmanya Mbak Luna, dan Mbak Luna ini langsung dibawa keluar. Tapi ketika dibawa keluar, tiba-tiba muncul sosok ular ini dan menahan mereka berdua untuk keluar dari istana itu. Ternyata nih kejadian ini itu berlangsung beberapa hari. Bayangin, ustadznya itu duduk di bawah tubuh Mbak Luna yang gak sadarin diri itu selama beberapa hari. Untuk apa? Untuk mengembalikan sukma Mbak Luna yang masih terperangkap di alam sana. Mereka berdua masih terperangkap di sana karena memang apa? Sama ular ini tuh, sama sosok ular ini tuh gak boleh keluar dari istana. Dan mereka juga udah berusaha untuk kabur, untuk lepas dari belenggu sosok ular ini. Hingga ada suatu waktu sosok ular ini itu kayak mau melepas mereka gitu. Tapi ada syaratnya. Aduh, si Ustadz ini udah kalian itu dari bangsa sana, kita itu dari bangsa manusia. Kita itu kayak nggak bisa gitu kalau ada syarat-syarat untuk melepas di sini. Karena memang apa? Di sini itu bukan alam kita. Alam kita ada di sana. Di sini itu alam kalian gitu. Terus Luna ini masuk ke sini bukan karena dia ingin, tetapi kalian yang membawa. Jadi kalau ingin keluar, itu nggak ada salahnya. Keluar pun kita harusnya nggak boleh ada syarat gitu, karena kamu bawa. Kamu memaksa membawa Luna waktu itu. Wah, akhirnya marah dong, marah. Yaudahlah, terjadi perkelahian atau gimana aku nggak ngerti. Akhirnya si Ustadz ini langsung kayak gini, yaudah kalau kamu bersikeras, aku nggak bisa nih terus-terusan di sini karena memang ini kasihan nih anak, aku mau keluar gitu. Yaudah, si apa namanya, si ular ini tuh bilang, sosok ular ini tuh bilang, syaratnya cuma gampang kok, aku pengen salah satu warga atau warga di sana di desa itu harus meletakkan sesajen, dan mana saji itu harus ditaruh di tempat di mana pertama kali Mbak Luna itu hilang. Dan kemudian karena memang syaratnya itu bukan si Ustadz ini yang harus melakukan, akhirnya yaudah mungkin syarat itu bisa dipenuhi, tapi lepaskan dulu kita, karena aku untuk melakukan syarat ini harus berunding dulu nih dengan masyarakat di sana gitu. Nah, akhirnya percaya nggak percaya nih, Mbak Luna ini langsung siuman setelah itu. Dia sadarin diri, dan si Ustadz ini juga udah bilang ke keluarga bahwa sebelum sukma Mbak Luna ini dilepas, mereka itu sebenarnya pengen minta syarat gitu. Syaratnya adalah meletakkan sesaji, di mana sesaji itu harus ditempatkan di tempat Mbak Luna waktu itu pertama kali hilang atau nggak siuman waktu itu kan. Dan akhirnya siluman ini itu kayak masih datang aja karena memang sesaji belum dikasih gitu kan sama warga di sana. Nah, karena datang aja tuh kayak ada teror tuh di desa itu, warga langsung bersepakat nih untuk menaruh sesaji di tempat Mbak Luna waktu itu hilang. Nah, terus udah ya, udah dianggap selesai.
Ternyata ada satu waktu di mana sosok siluman ular ini mencoba untuk menerobos pagar gaib yang melindungi rumah dari Mbak Luna. Dan sukmanya itu diambil lagi. Dan Mbak Luna kembali lagi gak sadarin diri. Aduh, kok jadi kayak gini nih? Ingkar janji nih si sosok siluman ini, emang iblis gak bisa dipercaya kan ya? Kayaknya kedua orang tua Mbak Luna ini langsung telepon ke Bapak Ustadz itu tadi, bilang kalau Mbak Luna nggak sadarin diri lagi nih Pak. Gimana nih Pak? Waduh, langsung sih bapaknya yang dari Purwokerto ke sana itu langsung tancap gas tanpa basa-basi untuk menolong Mbak Luna lagi. Nah, di alam sana nih, dari penuturan Mbak Luna itu emang masuk ke istana itu lagi. Dan dia bertemu sama sepasang suami istri yang udah menunggu kedatangan Mbak Luna. Mbak Luna semakin pusing ya. Aduh, ini siapa lagi nih? Baru lagi nih orang nih. Dia memberanikan diri untuk bertanya kepada dua orang ini. Bapak Ibu siapa? Kok ada di sini? Kok membawa aku untuk masuk ke dalam istana ini lagi? Gitu. Di alam sana Mbak Luna ini bertanya kepada sepasang suami istri ini tadi. Ternyata keadaan semakin rumit ya. Sepasang suami istri adalah orang tua dari siluman ular yang cowok itu tadi. Waduh, runyam banget nih hidupnya. Udah, ternyata tahu kalau sepasang suami istri itu adalah orang tua dari siluman ular itu. Dia itu kayak mencoba berontak gitu, takut. Si Mbak Luna ini takut di sana, takutnya dikawinin secara paksa karena dia ini nggak mau gitu, dia pengen kawin sama manusia, bukan kayak ginian gitu. Runyam banget lah. Terus nih, dia mencoba untuk tenang karena memang dia udah ngerasa ada di alam lain gitu kan. Nah, tiba-tiba nih ada perasaan yang kuat ingin menanyakan kepada pasangan suami istri, orang tuanya si sosok siluman yang tampan itu tadi. Dia itu, Mbak Luna itu kayak tanya gitu, kenapa kalian senekat ini untuk ngambil sukmaku? Kan kalian tahu kalau kita itu bukan sebangsa gitu kan. Kita itu berbeda alam, kalian alam gaib, aku alam manusia gitu. Dan mereka itu kompak ngomong kalau mereka itu suka banget sama manusia yang lahir pada Jumat Kliwon. Ayo kalian yang punya weton Jumat Kliwon nih, disukain nih sama orang-orang alam sana nih. Hati-hati. Terus ya, karena udah mendengar alasan itu nih, Mbak Luna kayak, apa karena aku Jumat Kliwon mereka suka atau gimana gitu, aku nggak ngerti gitu. Nyen udah ditinggal nih, Mbak Luna nggak diapa-apain di sana, nggak disakitin atau kayak gimana. Ya akhirnya karena gabut, dia itu kayak keliling di istana gitu. Nah, di dalam istana gaib itu dia kaget setengah mati karena melihat ada salah satu tetangganya yang dulu pernah mati tenggelam di sungai itu. Dan dia itu kayak bertemu di alam itu dengan tatapan yang kosong gitu. Tapi tetangganya ini yang mati itu mengenali bahwa dia itu adalah Mbak Luna. Sampai akhirnya tetangganya itu tanya ke Mbak Luna, "Loh, Nak, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh ada di sini. Ini bukan tempatmu," gitu. Jin yang ada di sini itu jahat banget. Wah, Mbak Luna yang kaget ya mendengar itu langsung
kayak panik. Habis itu dia semakin kaget lagi ketika ada dua penjaga yang datang dan kemudian mencambuk tetangganya nih, yang saat itu ngomong ke Mbak Luna. Cambukannya itu luar biasa, keras banget, dan membuat Mbak Luna waktu itu nangis ketakutan. Dia nggak sengaja berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Nah, gak tahu kenapa saat menyebut nama Allah, nama Tuhan di alam itu, semua penghuni di sana itu tiba-tiba marah katanya. Yang awalnya berwujud manusia tiba-tiba jadi berwujud serem. Ya Allah, akhirnya Mbak Luna ini kayak pasrah gitu kan. Kalau memang ini semua udah jalannya, ya udahlah, aku pasrah kepada Allah, karena dia selain menerima apalagi yang bisa dilakukan. Karena ya udah, aku juga nggak ngerti harus bagaimana untuk bersikap setelah ini. Dan waktu itu yang bisa dilakukan oleh Mbak Luna adalah menunggu apakah dia akan mendapatkan pertolongan lagi atau gimana. Ternyata nih memang nggak bisa, dan waktu itu memang hampir 40 hari ya Mbak Luna itu masih belum kembali kepada sukmanya, kepada raganya. Sukmanya itu belum kembali kepada raganya. Hingga akhirnya hampir 40 hari nih, si sosok laki-laki berwajah tampan ini nyodorin sebuah tanah. Ya, tanah lah ya. Tanah yang mana dia itu harus memakannya. Mbak Luna ini harus memakan tanah itu gitu. Dan Mbak Luna waktu itu menolak dong. Kok tanah mau dimakan, ini gimana sih gitu. Kamu harus jadi istri aku. Si siluman ular ini bilang kayak gitu. Aku tuh cinta banget sama kamu, aku suka banget sama kamu, karena selain cinta, aku ingin memiliki dirimu gitu. Kita harus menjalin sebuah ikatan. Mbak Luna menolak dong, karena ya apa sih, masa aku punya suami dari bangsa lain, lucu aja gitu. Mbak Luna waktu itu menolak karena dia nggak mau gitu, mau apa, sampai jadi pengantinya siluman ular ya. Akhirnya dia langsung kayak, yaudah, kalau kamu sampai mau nyelakain aku atau nyakitin aku, ya udah apa katamu aja deh. Yang penting aku nggak mau memakan tanah itu gitu. Ya kodratullah sih ya. Tiba-tiba di hari dimana Mbak Luna emang dipaksa untuk makan tanah itu rombongan dari Ustadz ini tuh dateng. Habis itu nyelamatin Mbak Luna. Emang waktu itu gelar pengajian dimana beliau itu kayak baca surat-surat pendek gitu, dan memang dikhususkan untuk menolong Mbak Luna untuk kembali ke raganya gitu. Dan alhamdulillah si Ustadz ini bisa menerobos ke dimensi sosok ular ini tadi. Nah, Mbak Luna ini udah bisa ditolong gitu, dan akan dibawa kembali. Ini tatapan pemudanya itu, pemuda sosok ular ini tuh kayak kecewa gitu. Kenapa kok kamu nggak milih aku, padahal aku itu nggak menyakiti kamu. Cuma Mbak Luna waktu itu udah negesin, kita itu udah beda alam. Aku pun nggak ada perasaan sama sekali sama kamu. Kalau kamu sampai mencintai aku, kamu keliru, karena kita itu udah beda alam gitu. Ini ya udah, dengan kemampuan yang sangat luar biasa dari Ustadz ini, dia bisa membawa Mbak Luna keluar dari dimensi itu, dan kemudian Mbak Luna tertolong. Alhamdulillah selama 40 hari itu terlalui begitu saja, dan Mbak Luna seketika sehat kembali. Kejadian itu sangat mengerikan sekali baginya dan nggak bisa dilupain sampai kapanpun. Dan kemudian nih, setelah itu Mbak
Luna melanjutkan sekolah. Dia kayaknya sampai saat ini masih ada di luar negeri ya, karena memang waktu memberi kabar, bercerita kepadaku, dia itu sedang menempuh kuliah di luar negeri. Dan dia itu memang udah diberi pesan untuk jangan sampai kembali ke desa ini lagi, karena memang takutnya nih kejadian yang sama itu bakalan terjadi lagi kepadanya. Karena memang orang tuanya itu udah mau wanti-wanti seperti itu, akhirnya Mbak Luna nggak pernah pulang ke rumah neneknya itu lagi. Dan cerita ini itu sebenarnya udah terkenal sekali di desa itu. Dan sungai yang dimaksud itu juga adalah pokoknya ya, sungai ini. Tapi aku lupa nama sungainya itu apa. Mungkin kalian warga Brebes bisa tahu ya, sungai yang memiliki cerita bahwa dihuni oleh siluman sosok ular yang pernah mengambil sukma Mbak Luna ini. Mungkin kalian tahu. Dan cerita itu berakhir di sana. Begitu cerita lengkap yang pernah dialami oleh Mbak Luna saat tinggal di rumah neneknya. Kalian percaya siluman gak? Kalau kalian percaya dengan siluman, boleh dong sharing ceritanya kepadaku melalui email siskanovi10 berkassiska10, mohon maaf, berkassiska10@gmail.com, atau kalian bisa DM melalui Twitter, Instagram, ataupun TikTok. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Jangan lupa kunjungi karya karsa aku @siskanoviw. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.